Pemirsa, suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Tiko baru saja dilaporkan oleh mantan istrinya Awe atas dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar. Dan pelaporan tersebut sudah dilakukan Awe sejak tahun 2020 lalu, artinya sudah 2 tahun berlalu. Namun di tengah kasus dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar, Tiko Aryawardana malah asyik liburan di Italia. Ia tidak sendirian, Tiko berlibur bersama istri barunya, penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL. Di Instastory-nya, BCL memperlihatkan indahnya pemandangan Danau Como, Italia dari tempatnya menginap. Dari unggahan BCL tersebut diketahui kalau BCL dan Tiko diduga menginap di Il Sereno Lago di Como. Menurut data yang dibagikan akun @lambegosip belum lama ini, tarif menginap di Hotel Il Sereno sebesar 157 juta rupiah per malam. Harga yang boleh dibilang cukup fantastis. Hotel tempat BCL dan Tiko menginap itu menawarkan kemewahan dan eksklusivitas dengan hanya memiliki 30 kamar dan cocok bagi tamu yang menginginkan privasi. Sontak unggahan BCL tersebut ramai menuai kritikan warganet. Sebelumnya, BCL membagikan foto kebersamaan dengan Tiko saat berada di dalam pesawat kelas utama. BCL dan Tiko memilih berlibur di tengah kabar kasus yang menggemparkan. Sebelumnya, pengacara Awe, mantan istri Tiko, Leo Siregar, mengungkapkan penggelapan terjadi sekitar tahun 2015 hingga 2021. Saat itu, Tiko Aryawardana dan Awe, mantan istrinya, mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Persoalan rumah tangga yang belum tuntas. Kan dugaannya ini ya, tanda kutip ya, gagal move on lah ya. Saya tahu nih, apakah kuasa hukum TH ini sudah mengikuti perkara ini sudah dari awal atau belum? Harusnya TA ini bisa memberikan informasi kepada kuasa hukumnya. Saya khawatir ya kuasa hukum di sana belum menguasai tentang kasus ini gitu. Selama ini Awe tahu bisnis berjalan lancar, namun dalam perjalanan perusahaannya, Tiko mendadak mengatakan usahanya ditutup lantaran tak sanggup bayar sewanya pada 2019 silam. Pada 2021, Awe mencurigai adanya penggelapan uang yang mendapatkan 2 dokumen rugi laba perusahaan. Ketika membandingkan 2 dokumen, Awe menemukan dugaan laporan sudah dimanipulasi. Siapa sih Mas Tiko, ya kan? Kalau bukan istrinya public figure ya nggak mungkin juga sih. Dan 2 tahun ini rentetannya kenapa nggak dibombastis di 2022? Kenapa harus sekarang? Kita nggak ada sama sekali menyenggol hal-hal lain orang lain, tidak. Kita concernnya memang urusan perusahaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Awe melihat tak ada itikat baik dari Tiko untuk memberikan penjelasan dan memilih kabur dari masalah. Maka dari itu, Awe melaporkan dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2022. Status laporan baru naik menjadi penyidikan pada 26 Maret 2024 terkait laporan Awe. Saya berharap kepada teman-teman media untuk mengawal kasus ini, membuka siapa sebenarnya yang beritikat baik dan siapa yang sebenarnya beritikat buruk. Kita mau menyelesaikan perkara ini. Kita mau supaya perkara ini terang benderang. Tetapi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, hak-hak klien kami juga ada. Sementara itu di lain peristiwa, baru-baru ini seorang kakek tampak jalan kaki dengan ditopang sebuah tongkat dengan jalan penuh pelan-pelan. Dari unggahan video yang direkam akun X telah memviralkan salah seorang kakek tampak jalan kaki dengan tongkat hendak menunaikan sholat Jumat. Semoga kita Allah golongkan bisa begitu, karena Masya Allah, karena beliau mengatakan apa, mendapatkan, mengamalkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang datang lebih dahulu sholat Jumat, maka mendapatkan ganjaran yang begitu dahsyat. Nah,
di akhir hayatnya beliau di usia yang tidak muda ya, karena jalan pelan. Beliau berangkat jam 9, sama kayak zaman Nabi dulu ada seorang buta, saking dia harus ke masjidnya dia pakai tali. Ini adalah sebuah ikhtiar, lagi-lagi ikhtiar, lagi-lagi ikhtiar, lagi-lagi adalah sebuah bukti bahwa apa? Dia adalah hamba, bukan manusia, bukan makhluk. Dia adalah hamba yang datang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangannya, berharap rahmatnya Allah, ridhonya Allah datang kepada mereka dengan segala kekurangannya. Jadi itu yang perlu kita contoh, bahwa apa? Jangan lihat kekurangan kita, tapi lihat keluasan rahmatnya Allah. Berdasarkan informasi yang telah viral dan beredar, kakek tersebut berangkat mulai pukul 9 pagi karena tak ingin terlambat sampai di masjid. Hal tersebut dilakukan lantaran cara jalan kakek itu sangat pelan-pelan menggunakan tongkat seperti memiliki keluhan sakit di kakinya. Ingat, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Salat. Maka jaga salatmu. Mau gimana pun nakalnya, tolong jaga salatmu. Jangan pernah berhenti bertaubat. Karena pintu taubat tidak akan pernah tertutup. Dan taubat tidak akan pernah terlambat wa ila kiamat, kecuali kiamat. Menurut informasi, sang kakek memang tidak mau diantar karena lebih suka berjalan kaki, walau dalam kondisi tidak sehat karena sakit di kakinya. Ya, Masya Allah, itu saya sangat kan jarang sekali ada yang seperti itu, apalagi beliau kan sudah berusia, dan itu kan butuh effort yang sangat besar, dan kecintaan, kan membuktikan ya kecintaan kepada Allah itu sangat luar biasa, jadi ada effort yang sebesar itu. Dan kita doakan saja semoga kakek sehat selalu dan juga dijaga Allah, diberkahi hidupnya, itu aja sih. Di lain peristiwa, viral di usia renta, seorang nenek terlihat tetap merawat anak laki-lakinya yang mengalami stroke dengan penuh kasih sayang. Ungkapan kasih ibu sepanjang masa sangat mengena dalam video yang beredar dan menjadi viral itu. Diketahui nenek yang berusia lebih dari 100 tahun itu berprofesi sebagai penjual mochi. Sang nenek membawa serta anak laki-lakinya yang sakit stroke sambil berjualan mochi. Hal itu nenek lakukan lantaran mereka hanya tinggal berdua saja. Dengan telaten dan penuh perhatian, sang nenek merawat dan menuntun anaknya yang sakit stroke di jalanan. Ia berharap bisa menyembuhkan anaknya. Kalau menurut aku, itu yang dinamakan kasih ibu sepanjang masa. Yang memang yang namanya ibu itu pasti nerima keadaan anaknya dalam keadaan apapun. Kasih sayang ibu itu tidak terbatas oleh waktu dan tanpa syarat. Jadi buat kalian yang masih punya ibu, sangat beruntung sekali. Semoga si ibu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan semoga si anaknya juga
dikasih kekuatan juga, dikasih kesabaran. Semoga Allah selalu melindungi